Baik, selamat pagi seluruh mahasiswa Universitas Bina Dharma. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Materi ini akan menyampaikan tentang beberapa poin, khususnya kita akan bisa melihat nanti untuk yang pertama ini adalah bagaimana jaringan itu bermanfaat, kita gunakan dan kita utilisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa dan bagaimana impact-nya terhadap kehidupan sehari-hari. Nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Mari ikuti video saya berikut ini. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang networking today. Ada beberapa topik yang seperti tadi saya sampaikan, ya, akan kita bahas. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topik. 9 topik ini, ya, nanti 9 ini akan saya bagi menjadi 3 video. Oleh sebab itu nanti teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengikuti video 1, 2, 3 untuk pertemuan pertama ini, ya, dengan topik networking today. Nah, mari kita lihat satu persatu bagaimana jaringan itu, ya, berdampak kepada kehidupan kita saat ini. Kalau kita lihat, ya, komunikasi menjadi salah satu bagian terpenting, ya, untuk kita, ya, dimana komunikasi saat ini kita bisa menganggap seperti kebutuhan kita terhadap udara, ya, kebutuhan kita terhadap air, makanan, ya, dan tempat tinggal. Begitulah pentingnya jaringan pada saat ini, sehingga kita bisa connect, ya, sehingga kita bisa terhubung dari satu ke tempat yang lain, ya, dari satu sumber ke tujuan, dimana mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya, ya. Bagaimana kita bisa terhubung dengan teman kita yang ada di luar negeri melalui jaringan komunikasi dan jaringan komputer. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana jaringan ini mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama bisa saya katakan, ya, bahwa jaringan ini membebaskan kita dari batasan-batasan wilayah, ya. Kita bisa berhubungan atau komunikasi atau terhubung dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, ya. Tentu ini menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk bisa menjalin berbagai macam, ya, aktivitas, sehingga kita bisa tergabung yang disebut di dalam global community network, ya. Jadi kita adalah jaringan global dari komunikasi itu sendiri, dan inilah yang disebut sebagai human network, ya. Mungkin human network, ya, bagaimana hubungan dan jaringan, ya, kita bisa punya teman, ya, dan teman kita bisa punya teman, dan kita bisa membangun satu community. Dan melalui teknologi, melalui jaringan, inilah yang disebut sebagai human network. Nah, betapa pentingnya komunikasi itu untuk bisa kita lakukan. Kalau saya tanya, ya, satu persatu, teman-teman pasti akan bisa menjawab seberapa penting jaringan di dalam konteks kita untuk bisa berkomunikasi. Ya, saya yakin semua mahasiswa akan bisa menjawab dengan pertanyaan simpel seperti ini saja. Apa yang akan Anda lakukan pertama kali setelah Anda bangun tidur? Saya yakin semua pasti, ya, sebagian besar, ya, mungkin tidak semua, sebagian besar bisa menjawab akan mencek HP terlebih dahulu, cek notifikasi terlebih dahulu.
Artinya ini menunjukkan bahwa informasi, komunikasi, dan jaringan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang menjadi kewajiban pokok. Ya, karena kita bangun, kita cek HP dulu gitu ya. Nah, ini menjadi kebiasaan yang baru saat ini. Nah, agar bisa melakukan komunikasi, agar bisa terhubung melalui media, terhubung melalui perangkat komunikasi, tentu ada komponen-komponennya, ya, komponen jaringan. Mari kita lihat. Yang pertama ada yang disebut sebagai host rules, ya. Ini adalah perangkat yang tugasnya sebagai media untuk menghubungkan sebuah layanan yang ada di jaringan khususnya untuk bisa diakses oleh klien, ya, di mana setiap komputer di dalam jaringan itu disebut sebagai host atau klien. Nah, jaringan berperan seperti di tengah-tengah ini, kita bisa melihat bahwa jaringan atau internet berperan sebagai media penghubungnya, di mana host, ya, sebagai klien dan host sebagai server itu bisa terhubung. Nah, tentu menjadi catatan penting untuk slide ini adalah apa bedanya klien dengan server, ya. Mungkin teman-teman sekalian bertanya, ya, apa sih klien, apa sih server? Server, ya, adalah host yang memberikan layanan pada jaringan kepada klien. Contoh, dia bisa bertindak sebagai email server, artinya server ini akan memberikan layanan email. Bisa juga bertindak sebagai web server, ya, artinya si server akan memberikan layanan web kepada klien, sehingga pada saat klien mengakses www, ya, .binadarma.ac.id umpamanya, dia akan memberikan layanan halaman website. Nah, jadi kata kuncinya adalah server memberikan layanan kepada klien, sementara klien adalah host yang menerima layanan dari klien, yang merequest atau meminta layanan dari klien. Nah, itu bedanya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang banyak, ya, jenisnya. Ada web server, ya, ada file server, ada email server, ada macam-macam, ya, e-learning server dan seterusnya. Ini disebut sebagai komponen yang disebut sebagai host, ya, atau host. Nah, kemudian dalam bentuk komunikasi itu, ya, ada yang kita mungkinkan untuk bisa berkomunikasi secara peer to peer. Artinya tipe desain ini, ya, adalah komunikasi langsung antara level klien dengan klien. Itu sebenarnya bisa dimungkinkan. Ya, kalau tadi host dengan client server, artinya tipe jaringannya adalah client server, di mana satu bertindak sebagai server, satu bertindak sebagai klien. Nah, peer-to-peer adalah jenis komunikasi jaringan yang levelnya sama-sama klien, tetapi, ya, bisa memberikan layanan satu dengan yang lainnya, ya. Umpamanya sebagai contoh di dalam slide ini adalah komputer A, katakanlah ini adalah komputer A, ya, memberikan layanan printer sharing, ya, printer share, karena yang punya printer hanya si A, bisa memberikan layanan printer share kepada si B. Sementara B juga bisa memberikan file share, ya, kepada si A. Jadi ini levelnya peer to peer, ya, sama-sama klien tetapi bisa sama-sama memberikan layanan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, ya. Easy to set up, less complex, ya, lower cost, ya, murah, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk skala yang besar, ya, not scalable. Jadi tidak bisa digunakan dalam skala yang besar. Tentu untuk skala besar perlu ada server, ya, server yang bisa melayani lebih dari satu klien. Sementara kalau peer to peer hanya bisa melayani satu klien, ya.
Kekurangannya node centralization administration, ya, karena ini akan terdistribusi untuk administrasinya, dan not as secure, slower performance, ya, ini lebih lambat ya, tergantung dengan perangkatnya juga sih nanti ya. Oke. Nah, kemudian di dalam komponen yang ketiga ada yang disebut sebagai end device. End device adalah perangkat akhir dari sebuah komunikasi jaringan. Ya, end device ini bisa saya sebut juga sebagai perangkat akhir yang akan memberikan atau menerima layanan terakhir, atau kalau di dalam jaringan itu yang paling ujung, bisa sebagai klien, bisa sebagai server, namanya end device. End device ini tidak akan bercabang lagi, artinya tidak akan ada lagi hubungan ke perangkat yang lain selain dari perangkat itu sendiri. Jadi itu adalah end, hubungan terakhir dari sebuah jaringan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di dalam gambar, ya ada banyak perangkat end device di sini ya. Bisa ini saya kasih centang end device, ya, ini end device, ya. Semua yang tidak punya cabang ini disebut sebagai end device. Nah, bagaimana dengan jaringan yang ada di tengah ini? Ya, nanti akan kita bahas. Selain end device, ada yang disebut sebagai intermediary device, artinya media-media interconnected to end device. Jadi perangkat ini nanti yang akan berhubungan kepada perangkat-perangkat end device. Ya. Untuk perangkat ini biasanya bisa berupa switch, ya. Ini bendanya switch, ini switch, ya. Bisa berupa perangkat wireless atau device wireless, ya. Ini bendanya wireless router. Bisa juga access point, ya, wireless router access point ini, routers, ya, dan firewall. Ini adalah beberapa contoh perangkat intermediate device. Nah, intermediate device memiliki tugas ya dan beberapa fungsi juga. Yang pertama, ya, regenerate and retransmit data sinyal. Artinya perangkat-perangkat ini akan regenerate kembali dan meretransmit sinyal-sinyal data atau informasi yang mengalir. Kemudian perangkat ini juga akan memaintenance informasi, ya, selama data, ya, atau sinyal itu mengalir di dalam network. Yang ketiga, memberikan notifikasi, ya, terhadap perangkat-perangkat yang error atau memiliki komunikasi yang gagal. Nah, ini beberapa tugas dari perangkat-perangkat intermediate. Nah, kemudian komponen yang keempat ada yang disebut sebagai network media. Ya, media artinya penghubung atau medium antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Bisa berupa copper, ya, atau kabel tembaga, ya. Bisa berupa fiber optik atau serat kaca, dan bisa berupa wireless. Nah, ini adalah 3 tipe media yang dapat digunakan di dalam komunikasi atau koneksi untuk beberapa perangkat di dalam jaringan. Ya, tentu yang menarik untuk kita diskusikan di dalam poin ini atau slide ini adalah media mana yang menjadi media terbaik di dalam mentransfer data atau di dalam melakukan network transmisi di dalam network. Nah, teman-teman, untuk pertemuan pertama ini, untuk video pertama ini, saya kasih tugas yang harus dijawab. Ya, nanti
silahkan diberikan jawabannya di dalam komentar atau di dalam forum. Nah, pertanyaannya adalah, dari ketiga media ini, sebutkan atau deskripsikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya tunggu ya. Jawaban terbaik nanti akan saya berikan hadiah ya, berupa buku yang ya cukup menarik. Oke? Ya, saya ulang kembali lagi, pertanyaannya adalah, dari ketiga media ini deskripsikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk digunakan di dalam jaringan komputer. Oke, kembali kepada slide. Yang ketiga ya di dalam materi kali ini adalah bagaimana representasi jaringan di dalam konteks topologi. Perlu kita ketahui bahwa hubungan dari komponen-komponen network yang sudah saya sampaikan tadi, ya baik itu end device, intermediate device, dan network media, itu akan memberikan atau mengkoneksikan satu dengan yang lainnya melalui media-media. Sehingga kalau kita gambarkan atau kita visualisasikan bentuk hubungan ini, akan membentuk sebuah yang namanya topologi. Ya, tentu topologi ini akan tergantung kepada perangkat apa yang kita gunakan dan hardware apa yang kita gunakan. Nah, untuk membentuk itu, ya, membentuk topologi diagram, ada beberapa perangkat yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama namanya, dalam konteks end device, ada yang namanya network interface card. Ya, ini adalah kartu jaringan ya, bahasa sederhananya, yang ini akan menjadi interconnected media atau interconnected medium tadi, kabel ke dalam perangkat yang lainnya, atau menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya melalui yang namanya NIC. Ya, ini adalah network interface card. Yang kedua, kita perlu ketahui yang namanya physical port. Tentu di dalam setiap perangkat ya ada perangkat-perangkat intermediary, di dalamnya ada port-port, bisa berupa fast ethernet port, bisa berupa serial port, bisa berupa giga ethernet port, bisa berupa fiber optic port, dan yang lain-lainnya. Nah, ini perlu kita ketahui dalam konteks membangun topologi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, ada dua macam topologi dalam konteks komunikasi data. Yang pertama adalah physical topology. Physical topology ini akan menggambarkan hubungan secara fisik ya. Saya catat kembali, akan menggambarkan hubungan secara fisik setiap perangkat yang ada di dalam jaringan. Contoh artinya dalam topologi ini, yang dikatakan physical topology adalah hubungan ya, media to media atau cable to cable. Ini adalah yang akan membentuk physical topology ya, artinya fisiknya. Ya, berarti server 1 itu sudah terhubung secara fisik menggunakan kabel ke switch 1. Switch 1 terhubung ke R1 secara fisik menggunakan kabel. Ini yang disebut sebagai topological diagram yang physical topology. Ya, physical topology. Kemudian yang kedua adalah logical topology. Ya, ini adalah hubungan antara setiap port dan addressing scheme atau alamat IP yang ada di dalam jaringan. Ini logical. Karena ini secara logik bisa kita assign, artinya hubungan antara IP 192.168.10.0 dengan
IP yang ada di jaringan 192.168.100.0. Ini hubungan logicalnya, ya, secara addressing scheme, atau hubungan antara port logic fast Ethernet 01 dengan port logic Giga Ethernet 01. Ini secara port logical ya, bukan fisikal. Artinya saya tidak menunjukkan ada hubungan kabel di sini, ada hubungan fisik, tidak, tetapi hubungan logik. Nah, ini dua bentuk topologi diagram yang perlu teman-teman pahami, sehingga ini akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman nanti bagaimana melakukan tracing ya di dalam sebuah troubleshoot jaringan. Nah, itu teman-teman sekalian, setidaknya untuk video pertama ini ada 3 poin yang sudah saya sampaikan, sehingga nanti bisa diikuti setiap materi-materinya. Jangan lupa tadi saya menyisipkan sebuah tugas ya yang harus dijawab di dalam komentarnya atau di dalam forum nanti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.